Wah, CNN Indonesia Newsroom Takeover dari pemain timnas sepak bola putri. Gimana Safira Ika? Halo Kak. Gimana tadi rasanya jadi anchor? Seru sih, tadi menyenangkan dan cukup deg-degan juga, tapi all good. Enakan jadi anchor atau jadi pemain timnas? Kalau bisa dua-duanya bisa nggak? Oh, oke. Bisa. Nanti kita atur ya. Terima kasih Safira Ika, pemain Terima timnas sepak bola putri, kasih. sudah mau take over CNN Indonesia Newsroom hari ini dalam rangka memeriahkan 1 dekade CNN Indonesia dan juga HUT Transmedia ke-23. Kita khusus kedatangan Ika ya pada sore hari ini. Ika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Habis menang kemarin, gimana rasanya memenangkan untuk pertama kalinya untuk Indonesia? Pastinya happy dan bangga ya, udah ikut serta dalam bikin sejarah untuk timnas Indonesia. Mungkin Ika bisa cerita dulu ya, awalnya bisa jadi pemain sepak bola tuh gimana? Kan cewek tuh jarang ya jadi pemain sepak bola, rata-rata tuh kan cowok gitu. Iya, awalnya sih aku dari kecil Kak main bola dari umur 10 tahun. Oh gitu, Tapi emang suka bola? Iya, Oke. tapi awalnya aku atlet badminton. Oh justru badminton dulu? Iya, badminton Oke. dulu. Terus akhirnya ada cedera sih. Jadi aku pindah ke bola tuh gara-gara cedera di tangan. Oke. Terus aku punya adik cowok. Nah di situ aku ngeliat dia latihan di SSB. Terus habis itu aku kayak ngeliat seru juga ya main bola, ramean gitu. Terus akhirnya aku ikut gabung deh sama adik aku yang cowok itu di SSB. Oh jadi itu cikal bakal kamu main bola ya? Iya. Terus akhirnya jadi atlet profesional, itu gimana? Waktu itu ada talent scouting timnas, ada turnamen gitu, dan kebetulan pelatihnya itu lihat pertandingan itu dan kayaknya nge-scouting aku, jadi aku ikutan masuk buat timnas sih. Oke, tapi orang tua Ika tuh pertama kali waktu tahu kamu mau jadi pemain bola profesional tuh sempat menentang nggak? Sempat yang ngapain sih kamu jadi pemain bola gitu? Iya, sempat menentang Kak, mama sama ayah tuh kayak lebih ke khawatir mungkin ya, karena kan aku wanita dan itu sepak bola itu menurut beliau olahraga yang sangat ekstrim dan untuk laki-laki. Jadi kayak mungkin mereka khawatir aku bakal cedera atau kayak gimana. Terus Gitu sih. gimana kamu meyakinkan orang tua kamu? Nangis kayak please ma, please ma, aku pengen terjun ke dunia bola. Terus kayak papa aku bilang kamu harus yakin kalau emang kemampuan kamu sama kemampuan kamu, dan kamu nggak boleh setengah-setengah kalau main bola. Kalau udah main bola kamu harus yakin di situ dan terus berlatih gitu sih Kak. Oke, kamu kapan sih mulai menjalani karir profesional sebagai pemain bola itu? Waktu aku umur 14 tahun. 14 tahun ya, Iya. jadi 10 berarti 4 tahun ya? Iya, kamu 4 tahun langsung setelah. masuk ke Timnas. Timnas. Iya. Itu jadi 14 tahun tuh udah masuk ke timnas, Udah. timnas Indonesia Iya. ya. Baru abis itu mengikuti pelatihan-pelatihan. Iya, Tapi betul. kalau ikut klub Ikut klub profesional klub profesional dari umur ya 12 mungkin ya. dari 12 Iya, tahun. Oke. Udah tampil di mana aja? Kalau sama timnas sih kita udah banyak turnamen dan banyak uji coba bersama. Terakhir ada di timnas Belanda, kita ke Belanda. Karena menurut aku itu pengalaman berharga juga, bertemu pemain-pemain di Barcelona, tim yang besar yang cukup kuat. Nah di situ sih Belanda dan Jepang. Oke. Kita pengen kamu cerita bagaimana perjalanan pada saat akhirnya timnas putri memenangkan Piala AFF ya untuk pertama kali dalam sejarah ya. Ceritanya tuh gimana sih selama perjalanan perjuangan untuk memenangkan Piala AFF itu gimana? Kita melalui proses yang panjang Kak, dan gak mudah, banyak ups and downs-nya juga. Menurut aku ya itu yang namanya proses ya, kita harus tetap lakukan, yaitu jalan menuju kesuksesan juga. Kita di Jepang juga ada banyak pengalaman berharga, bertemu dengan lawan-lawan yang cukup kuat di kasta Liga 1-nya, yang bahkan kita belum punya liga dan kita udah melawan tim-tim yang kuat dan hebat. Terus habis setelah TC di Jepang selama 1 bulan, kita lanjut ke Belanda. Yang bertemu lawan lebih hebat lagi, karena itu top-top dunia semua, udah peringkat 10 dunia. Indonesia saat ini peringkat berapa sih untuk sepak bola putri? Barusan setelah menjuarai kita udah naik 6 peringkat, jadi masuk 100 besar. Oh, jadi masuk 100 besar ya. Pernah kepikiran nggak pada saat awal ikut turnamen Piala AFF ini Indonesia tuh akan tim kalian tuh timnas akan menang begitu? Menurut aku sih dari PSSI sudah menargetkan untuk juara di turnamen ini, karena emang kita udah cukup siap dengan banyaknya persiapan di Jepang dan Belanda ya, jadi kita udah menargetkan juara sih emang dari awal. Kalau timnas putri itu kan mungkin berbeda ya dengan timnas putra. Kalau perempuan tuh kan biasanya lebih sensitif gitu. Ada nggak masalah di dalam tim yang mungkin, aduh ini kok berat banget sih kita untuk bisa menyatukan cewek-cewek ini dalam satu
tim gitu ya. Satu tim gitu. Oke, mungkin emang lebih berat karena kita cewek-cewek semua ya, kayak mungkin kan dengan cewek dengan 1000 moodnya itu bener, yang bener. agak Itu dia susah. tuh, makanya. Dan PSSI ya mungkin banyak menciptakan TC jangka panjang agar kita tahu satu sama lain. Dan kita juga bisa membentuk keharmonisan di dalam tim, itu yang bikin kita bisa juara di turnamen AFF sih. Momen yang paling nggak kamu bisa lupa apa? Yang pas kemarin terakhir juara. Karena Juara, selama 7 tahun aku main di timnas, baru pertama kali aku juara. Oh, jadi sebelum-sebelumnya udah pernah ikut, nggak pernah menang? Iya, jadi baru menang ini. tapi belum juara. Jadi momen yang paling kamu nggak bisa inget yang kemarin pas Iya, menang iya, ya. Tapi momen yang paling sulit yang dihadapi oleh timnas Indonesia tuh apa sih? Momen yang paling sulit ya mungkin pas melawan negara-negara yang sudah benar-benar maju sepak bola wanitanya dan tim-tim yang sudah kelasnya Eropa sih mungkin. Yang paling susah timnas mana sih? Belanda terakhir. Belanda ya, Belanda Belanda paling terakhir ya di final Belanda, ya. iya, iya. Tapi penyerang yang paling sulit dihadapi itu siapa? Ada kemarin waktu di timnas Belanda, pemain dari Barcelona, kayak gitu-gitu yang paling susah menurut aku. Oke. Harapannya terhadap timnas Indonesia ini kan udah menang. Iya, iya. Biasanya kan kalau udah menang cepet puas gitu Iya. ya. Nah, harapannya terhadap timnas putri ini apa? Karena di Indonesia ini untuk ceweknya belum ada liga ya Kak. Iya. Tapi sebagai pemain kita juga harus tetap konsisten berlatih dan juga tetap konsisten disiplin juga. Nah, aku berharapnya semoga di Indonesia ini cepat ada untuk Liga 1 buat Liga wanitanya. Pro wanita ya. Ya, agar ya kita bisa lebih banyak jam terbang untuk main kayak gitu sih Kak. Oke. Pemain idola kamu siapa di dalam negeri ataupun luar negeri? Di luar negeri sih Alex Morgan. Kalau di dalam negeri? Eh, Kok kayaknya berat banget lihat seniornya? iya, kenapa? Kayaknya berat banget gitu nyebut siapa senior-seniornya. Ya mungkin kalau cewek sih aku suka sama Claudia Schneemann. Kalau cowok? Jaeges. JJ. Ya, ya. Terus kalau di luar? Cowoknya aku Cristiano Ronaldo. Oh, oke, itu idola kamu ya? Iya, iya, idola Oke. aku. Hobi kamu apa selain main bola? Hobi aku traveling. Traveling. Ya. Oke. Ini kan kamu umurnya 21 tahun. Ya. Artinya kan ada masa di mana harusnya kamu fokus nih. Sekolah, kuliah gitu. Tapi Iya, kan ini iya. habis ya 7 tahun. Iya. Kamu harus fokus latihan gitu. Benar, itu benar. gimana tuh? Berarti ada harga yang harus kamu bayarkan. Betul. Kadang kan kayak anak di seumuran aku tuh banyak yang habisin waktu buat senang-senang, Iya, have fun, apalagi terus itu kayak kan nongkrong. umur-umur yang benar-benar happy-happy gitu Ya, ya. aku harus korbankan waktu itu sih kayak mungkin aku susah sekarang untuk senang-senang tapi aku berjuang untuk masa depan aku biar lebih cerah kayak gitu sih. Pernah kepikiran nggak mencoba olahraga lain selain bola tadi, selain badminton Iya. gitu? Oh, pernah, apalagi kalau mungkin aku agak bosen ya untuk main bola, pikiran lagi penuh banget ya, aku kadang main jet ski, Main jet ski. terus tenis, kayak gitu-gitu sih Kak. Oke. Nanti kedepannya kamu tetap mau main bola atau udahlah aku pensiun aja, kan masih usia ya, Iya, sebenarnya iya, kayak iya. muda-muda gitu. Untuk sekarang sih aku akan terus untuk main bola karena umur aku juga masih muda, jadi Iya. aku akan terus berjuang untuk jadi yang terbaik di Indonesia. Oke. Harapannya tadi udah dibilang bahwa semoga pemerintah segera mewujudkan Liga Pro wanita Wanita. ya, tapi untuk yang timnas putri, Iya, iya. karena kan ini udah menang Piala AFF, Iya. apa nih target kedepannya? Target kedepannya semoga kita bisa lolos untuk Piala Dunia juga sih. sama Oke, kayak itu cowok. targetnya ambisius ya, Iya, ambisius. lolos Piala Dunia ya, lolos kualifikasi Piala Iya, Dunia. betul. Nanti malam akan ada pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Vietnam, ya. Ya, jadi prediksi kamu kayak gimana nih? Untuk prediksi sih pasti ya menang sih, semoga hasil yang terbaik untuk didapatkannya oleh timnas pria sih. Oke, terima kasih banget ya Safira Ika udah take over tadi jadi anchor untuk Iya, iya, sesaat, tapi fun ya. Fun Oke, banget, aku menikmati. Mungkin bisa ya nanti kalau nanti kita ada CNN Sport, Safira Ika bisa diundang ke sini Boleh, lagi boleh, untuk jadi boleh. host. Terima kasih banget dan Terima semoga kasih. timnas putri kita bisa meraih lebih banyak prestasi, bisa lolos kualifikasi Piala Dunia ya sesuai Amin, dengan amin, harapannya Ika dan juga teman-teman di timnas sepak bola putri. Itu tadi perbincangan saya dengan pemain timnas sepak bola putri Safira Ika, dan kita akan kembali lagi dengan informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.